Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu bisa hadir dalam diseminasi penyebaran pemahaman dan pengamalan penerapan budaya positif. Tentu saja. Yang pertama, selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Yang pertama adalah konsep utama modul budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Disiplin positif, kebutuhan manusia, segitiga restitusi, keyakinan kelas, posisi kontrol, restitusi, dan motivasi perilaku manusia. Untuk yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik, untuk paradigma baru ini, jadi setiap siswa itu unik, Bapak Ibu. Ada karakter-karakter ataupun individu-individu yang berbeda di kelas kita. Contohnya, ada yang memiliki kecenderungan auditori atau mendengarkan saja. Kemudian ada yang memiliki kecenderungan kinestetik. Jadi dia di kelas itu gerak terus, cara belajarnya jadi harus juga dengan gerakan. Dan ada yang dengan audio dan video. Ya. Jadi ada yang mendengarkan, kemudian ada yang visual tadi yang melihat, ada yang dengan cara bermain seperti itu. Jadi untuk pembelajarannya juga harus beda-beda. Ketika anak yang memiliki kecenderungan mendengarkan ini diberi penjelasan guru, ini biasanya lebih cepat tertangkap atau mengerti. Berbeda dengan yang kinestetik, ketika hanya diterangkan saja mungkin belum dapat menangkap apa yang diajarkan. Jadi perlu dengan gerakan atau dengan permainan seperti itu. Jadi untuk pembelajarannya di setiap individu ini atau siswa-siswa ini harus berdiferensiasi, harus berbeda seperti itu. Kita lanjut untuk disiplin positif. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang yang orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, ancaman maupun hukuman. Sekarang kan ada ya, untuk di sini saya menjelaskan tentang motivasi intrinsik dulu. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang tumbuh dan berkembang dari dalam diri anak tanpa adanya paksaan. Kalau ekstrinsik ini berarti dari luar, kemudian dipengaruhi oleh hal-hal yang berhubungan dari luar siswa. Contohnya kalau yang ekstrinsik ini dia mau belajar kalau diberi hadiah seperti itu, ataupun dia mau maju kalau diberi hadiah atau imbalan. Nah, dengan seperti ini anak akan cenderung kalau maju ya harus dapat imbalan. Kalau melakukan sesuatu ini biasanya bukan karena kemauan diri sendiri, tapi karena ada imbalan tadi. Atau jika tidak mengerjakan A, maka anak akan mendapatkan hukuman. Sebenarnya hukuman dan reward itu tipis sekali Bapak Ibu untuk perbedaan. Jadi
ketika kita memberikan reward yang terlalu berlebih, ternyata itu juga tidak baik. Contohnya, nanti anak akan tumbuh menjadi pribadi yang kalau tidak diberi reward atau hadiah itu tidak memiliki greget untuk melakukan pembelajaran seperti itu. Jadi sebisa mungkin kita harus mengerti bahwa memberikan reward ataupun hadiah terlalu banyak itu juga tidak baik. Contohnya hal di kelas ada orang ataupun anak yang diberikan reward, kemudian ada anak yang tidak pernah mendapatkan reward. Nah, maka anak yang tidak mendapatkan reward itu akan lama-kelamaan dia akan minder seperti itu, dan ini menyebabkan di kelas itu menjadi kurang baik timnya. Begitupun dengan hukuman. Anak yang diberikan hukuman terlalu banyak itu juga tidak baik. Contohnya, kamu tidak mengerjakan PR, maka kamu harus keluar ataupun nanti muter 3 kali push up. Nah, seperti itu. Biasanya hukuman-hukuman ini akan membuat anak semakin ngeyel ibaratnya kalau bahasa Jawa. Jadi dalam mendisiplinkan anak harusnya menggunakan, jadi kita menemukan disiplin yang interdisiplin. Jadi melalui nasihat, melalui role model atau percontohan, mencontohkan bahwa ini adalah hal yang dapat dilakukan anak, menjadi suri tauladan untuk anak, itu bisa menunjukkan disiplin positif pada anak. Seperti itu. Jadi tidak melulu kita mendisiplinkan anak itu dengan selalu memberikan hukuman ataupun reward seperti itu. Jadi kalau sudah muncul ini ada motivasi intrinsik, maka anak itu akan otomatis menjalankan apa yang memang dirasa itu menjadi kewajibannya. Seperti itu. Nah, untuk baiknya apa? Baiknya kalau tidak hukuman. Kalau tidak hukuman itu baiknya ya itu pembelajaran atau role model tadi. Jadi ada konsekuensi. Jadi contoh, memang kalau di kelas ada yang tidak mengerjakan tugas, itu dia harus mengerti konsekuensinya. Kalau memang dia melanggar, berarti dia harus mengerjakan dulu, atau konsekuensinya dia tidak mendapatkan nilai. Jadi tidak dihukum secara fisik ataupun psikis. Lanjut Bapak Ibu, sampai sini ada yang ditanyakan tidak? Sampai sini saya belum bisa lanjutkan. Tadi kan sebagai pendidik, kita kan dididik harus memiliki disiplin. Nah, kalau gurunya aja belum disiplin, nah itu bagaimana nanti? Nah, untuk pertama memang ini harus dimiliki oleh gurunya dulu, untuk ya mendisiplinnya secara intrinsik. Motivasi intrinsik ini memang sebagian besar murid itu mencolok dari guru. Biasanya kalau memang baiknya memang itu dari gurunya bisa menjadi role model, atau kalau tidak sebagai yang warga sekolah, mungkin pak bonnya ataupun ibu kepala ataupun atas yang lebih ya stakeholder itu memberikan contoh, atau lingkungan itu bisa menjadi role model ataupun menjadi seperti suri tauladan yang bisa dicontoh oleh anak-anak. Sebenarnya sekolah yang paling benar untuk anak itu sebenarnya adalah datang dari luar. Mungkin ketika keluarganya sudah positif, disiplin, nah itu akan terbawa juga sampai ke sekolah atau di manapun anak itu. Jadi memang yang sebenarnya sekolah yang formal seperti di SD kita ini harus ada sinergi dengan bapak ibu wali murid sebenarnya dalam mendidik seorang anak.
kita lanjutkan untuk kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka ini juga akan berdampak negatif bagi individu atau anak. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan, dan yang kelima adalah Islam. Yang pertama bertahan hidup ini dia merasa dapat berbaur dengan teman sebayanya. Kalau murid dia bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, di sini banyak juga korban-korban bullying ini karena dia tidak dapat beradaptasi dengan lingkungannya, dirasa berbeda, jadinya dia biasanya sebagai korban bullying. Nah, di sini yang selanjutnya adalah kasih sayang atau rasa diterima. Ini juga sama. Seorang anak atau manusia ini memiliki kecenderungan rasa sayang untuk seorang anak, tentunya datang dari lingkungan dan kedua orang tuanya, serta kalau ke sekolah juga ada bapak ibu. Nah, ketiga ini penguasaan. Nah, penguasaan di sini bukan seperti yang saya bisa menyuruh bapak ibu dulu karena saya berkuasa, atau saya bisa menyuruh orang lain karena memang saya lebih besar. Bukan. Nah, di sini penguasaannya adalah ketika anak ternyata merasa keinginannya itu bisa tercapai dengan usahanya. Nah, jadi ketika dia menginginkan ranking 1 ataupun menginginkan suatu barang, dia di situ kalau barang menabung dulu lama-kelamaan terus dia mendapatkan apa yang dia dapat. Kemudian kebebasan di sini seperti yang digaungkan Merdeka Belajar. Jadi anak diberikan kebebasan dalam artian positif. Nah, di sini kebebasan ini anak boleh untuk mengekspresikan kesenangannya dalam hal-hal yang positif. Tentu saja di sini juga kesenangan, karena kebebasan ini tidak jauh-jauh dari kesenangan, maka ini ada korelasinya juga. Lanjut, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Dan di sini untuk yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi ketika siswa melakukan sesuatu karena takut, itu masih bisa dalam kategori dia motivasinya ekstrinsik, belum karena kemauan diri sendiri. Kemudian mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, seperti tadi mendapatkan imbalan. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Intinya ketika anak masih melakukan sesuatu karena hukuman dan imbalan, ini masih bisa disebut motivasi ekstrinsik yang belum datang dari diri sendiri. Konsep disiplin dengan identitas ganda. Di sini ada hubungan, dimana contohnya menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahannya, murid menjadi rendah diri. Penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Nah, sini adalah dampak dari tadi hukuman dan penghargaan. Tidak efektif. Kenapa kok tidak efektif di dalam penghargaan? Ketika penghargaan itu dilakukan berulang kali,
Kalau sekali mungkin bisa, tapi kalau sudah berulang kali, anak tidak akan memiliki motivasi yang sama dari awal pertama kali dia mendapatkan tenaga. Jadi motivasinya udah pure untuk dia dapat reward seperti itu. Merusak hubungan atau sifat iri. Nah di sini seperti yang saya jelaskan tadi, jika dalam satu kelas ada anak yang selalu dapat reward dan yang lainnya tidak pernah mendapat, maka anak yang tidak mendapatkan reward ini akan merasa dirinya gagal dan iri pada anak yang selalu dapat reward. Mematikan kreativitas, kok bisa mematikan kreativitas padahal dapat penghargaan. Nah, di sini ketika penghargaan itu dilakukan terus-menerus, maka siswa yang semula dia motivasinya karena keinginan berubah menjadi karena jadi kreativitasnya akan berkurang lama-lama. Menghukum dengan sistem ranking. Jadi sekarang memang sistem ranking sudah tidak ada dari K13. Ranking sudah tidak diberikan karena memang ini menghindari hal-hal seperti yang wali murid itu sering sekali menanyakan bahwa dapat ini segini, ayo kita orang pinter terus final kenalan ya. Jadi malah wali muridnya juga akan menghakimi dari anak-anaknya. Sini makanya sistem ranking ini sudah digunakan. Kemudian merampas hak penghargaan itu sendiri. Kalau untuk hukuman mungkin sudah mengetahui ya. Kalau hukum dengan cara itu hukuman itu Pak Men itu nggak mungkin kamu kok kan punya karena sopo ini raginah mendengar menyakitkan terus tidak nyaman juga, kemudian takut ketika getak-getak mungkin ataupun diintimidasi ya. Intimidasi itu sebenarnya itu adalah gaya lama. Kita harus berpindah dengan paradigma baru yang menumbuhkan motivasi intrinsik. Nah, jadi seperti itu. Jadi juga mulai menjadi jalan. Wah, aku bodoh, aku sama ini kok. Nah, jadi siswa itu tidak berusaha. Soalnya harus ini aku yang langsung diarahin betul. Kalau lingkungan itu, aku yang begini tok. Seperti itu. Jadi ternyata dampaknya sangat luar biasa. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Apalagi itu yang gagal, ini yang sukses. Kita makanya yang hukuman itu dengan konsekuensi. Yang pertama penguatan jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Stimulus respon. Kemudian murid menghormati peraturan. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Dan yang restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol di sini dirinya memegang kontrol. Dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, di sini untuk menumbuhkan konsep disiplin yang sukses ini ternyata kita bersama siswa itu juga harus melakukan namanya refleksi. Jika ada salah, mungkin ada yang mengerjakan PR di sekolah atau dipanggil secara personal itu ditanyakan tadi seperti dia kamu mengerjakan PR di kelas kenapa? Jadi ada merefleksikan ditanya kenapa, mungkin di rumah membantu ibunya sampai malam atau menjualkan gorengan atau dagangannya. Kemudian baru diberikan refleksi apakah itu perbuatan yang benar. Tidak akan menjawab sendiri dia salah kalau misalnya kelas. Kemudian nah berarti setelah itu apa yang perlu diperbaiki? Jadi menggali hal-hal yang memang siswa itu butuhkan. Kemudian mencari jalan keluar. Nah, sini
Konsep pendekatan restitusi yang pertama ini sebuah cara menanamkan disiplin positif pada diri. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi misal PPD dalam menghadapi apa yang telah dianggap tadi mengubahnya menjadi hal yang lebih positif. Contohnya, ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksa, menuntut untuk melihat ke dalam dirinya, jadi merefleksikan dirinya sendiri. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter dan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Intinya tadi merefleksi apa kesalahan, kemudian mencari solusi kesalahan. Jadi tidak selalu menyalahkan. Nah, sini ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, guru menghukum siswa tersebut berhormat dibela selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Jadi sebenarnya siswa itu ternyata menang itu bukan karena mereka mendengarkan. Menang mungkin bisa juga karena dia takut dengan kita yang secara tidak langsung mengintimidasi. Jadi jangan dianggap siswa yang diam itu karena mendengarkan. Bisa juga diam karena takut. Guru yang konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya yang saat istirahat sebanyak 3 kali. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ini konsekuensi. Ini kasusnya adalah siswa sering tidak mengerjakan PR. Dan kalau restitusi itu guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya serta orang lain. Jadi menanyakan, merefleksi apa yang sebenarnya terjadi, kenapa kamu tidak mengerjakan PR, kemudian kalau seperti itu salah atau tidak, sebaiknya bagaimana, kalau agar tidak terulang berarti harus bagaimana, cara kamu menyelesaikannya bagaimana. Jadi yang memberikan solusi bukan kita, tapi siswa sendiri. Ini 5 posisi kontrol restitusi. Jadi ada yang perhubungan, kedua membuat rasa bersalah, ketiga teman, 4 pemantau, yang 5 manajer. Yang paling susah di sini adalah di tahap manajerial. Jadi kamu itu mungkin sudah bisa menjadi teman, juga membuat rasa bersalah atau sebenarnya itu salah ya, itu bisa memantau monitoring. Nah, di sini adalah manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama, menghukum. Patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Itu yang paling mudah, yang sering saya lakukan dulu, yang mungkin secara tidak sadar sudah sering kita lakukan. Kemudian membuat rasa bersalah. Berapa kali guru harus memberitahu kamu, guru kecewa sama kamu? Ini juga sering kita lakukan, dan ini tahapan yang paling mudah. Teman, ayolah yang tertib buat guru bangga. Nah ini udah kata yang pertama negatif, sekarang menjadi positif. Kali ini tidak apa-apa. Memantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dengan konsekuensinya. Ini sudah memberikan ini ya manajer, apa kamu tahu salahmu? Kira-kira bagaimana kamu akan perbaikinya saat ini? Sini kita memasuki ke tapi sebenarnya saya akan menampilkan dirinya tentang
Modifikasi ini. Ya, ini yang restitusi yang saya lakukan. Enggak beneran. Berarti itu sistemnya kontrak belajar. Ya nanti, Bisa masuk. ya nanti masuknya ke kontrak belajar. Waktu belajar ada aturan yang harus Ya harus dibuat ini kondisi. antara dengan guru. Kita sering ngeberan ke sekolah, dia berapa Pak? Di Iya, lupa apa? Karena sering bermain layar-layar. Jadi seperti itu. Jadi yang ada di itu ketika menjadi manajer itu, ketika kita sudah merefleksikan kesalahan murid, mengubahnya menjadi karakter yang positif. Lanjut, sini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Saya dapat menjawab. Mengapa kok keyakinan kelas? Jadi mengapa tidak peraturan saja? Kenapa Mbak? Tidak. Kenapa di sini kok keyakinan kelas? Kenapa kok tidak peraturan saja seperti di pas-pas kita? Bisa. Kalau apa? Kenapa kok keyakinan kelas? Jadi mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat ini? Sini dulu. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan? Karena ketika kita mendengar peraturan itu biasanya melarang itu dari jangan. Nah, di sini ketika peraturan anak itu cenderung lebih mudah untuk melanggar seperti itu. Karena memang dalam peraturan itu menggunakan kata yang negatif, dilarang memakai ini, dilarang terlambat seperti itu. Makanya dengan keyakinan kelas dan dibuat berkolaborasi dengan anak-anak, ini nanti anak-anak akan lebih menghargai apa yang dibuat dan menggunakan kata yang positif sehingga anak-anak tidak terintimidasi dengan jenis ini peraturan malah kita langgar saja. Jadi ketika mendengar peraturan anak-anak cenderung mudah untuk melanggar, tidak dengan keyakinan. Ya, helm, masker, tangan. Sini saya tampilkan kegiatan membuat keyakinan kelas di kelas. Ini akan saya percepat karena ini baiknya dibuat pada awal
awal pembelajaran. Jadi tidak harus selalu setiap hari dibuat, tapi cukup dibuat sekali saja pada awal tahun. Nah, ini melibatkan anak dalam membuat keyakinan luas. Jadi anak diberikan kebebasan, tapi juga ada konsekuensinya. Pak, lah bagaimana kalau anak ada yang meminta, Pak, masuknya kelas 6 jam 7.15. Nah, berarti konsekuensinya mereka harus pulang lebih lama atau mundur selama 15 menit seperti itu. Nah, caranya gampang, tinggal memberikan ini kertas yang namanya kertas yang dapat ditempel terus kemudian anak-anak diberikan kebebasan dalam membuat atau membuat keyakinan kelasnya sendiri. Jadi diberikan kebebasan. Nah, kalau sudah tinggal anak-anak diminta untuk menempelkan apa keyakinan yang telah mereka tuliskan. Kalau sudah, di sini akan kita bahas beberapa tulisan atau keyakinan kelas yang anak-anak buat. Contohnya yang saya pegang ini adalah keyakinan kelas yang sama. Nah, kemudian kita kelompokkan. Bila ada yang menggunakan kata-kata negatif, contoh tidak boleh terlambat masuk sekolah atau tidak boleh terlambat masuk kelas. Nah, ini kita ubah datang tepat waktu seperti itu. Agar nanti dalam melaksanakan keyakinan kelasnya mereka juga lebih menghargai seperti itu. Dan lagi tidak mengganggu, tidak melakukan bullying. Itu kan berarti tidak itu kata negatif. Kita ubah menghargai sesama teman seperti itu. Kalau ini sudah semua sudah diubah dan sepakati, kemudian anak-anak nanti diminta ada konsekuensi bila melanggar, bukan hukuman tapi konsekuensi. Jadi tempel, kalau ini saya tempel di belakang kelas. Baik, saya lanjutkan untuk mempersingkat. Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Jelas. Ya. Nah, bagaimana menurut keyakinan kelas? Yang pertama lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah akan tetap diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi tidak hanya guru saja satu membuat peraturan tertulis di dalam kelas. Jadi murid dilibatkan agar nanti dalam pelaksanaannya murid juga lebih menghargai apa yang mereka buat. Ini tadi untuk segitiga institusi yang di video tadi, mulai dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, ini tadi kita semua kan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Contohnya kalau ada yang salah, kesalahan berbuat salah itu hal yang wajar. Jadi biar anak tidak terlalu terasa bersalah. Oh itu, ataupun kalau ada yang salah, oh mungkin pas ada siswa yang ternyata bertengkar karena suatu hal, mungkin kita juga bila Pak ada di posisimu, jadi mungkin juga akan melakukan hal tersebut. Jadi tidak apa-apa. Nah, kemudian baru nanti kita ajak untuk merefleksikan kesalahan. Tadi ya, beberapa institusi tadi yang sudah saya tampilkan. Nah, ini yang standar nasional pendidikan, ini guru harus memiliki standar kepribadian profesional, sosial yang baik, di mana mampu merepresentasikan pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab.
Terima kasih. Mungkin ada yang ditanyakan. Dari awal tadi kita sudah mempelajari tentang hukuman, ribet, kemudian motivasi intrinsik, kemudian disiplin dan lain-lain. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu atau sudah jelas dalam menangani anak-anak yang mungkin dalam tanda kutip bermasalah seperti itu, atau dalam membuat keyakinan kelas. Mungkin ada yang ditanyakan. Jelas atau belas teman? Kelas satu bermasalah Messi. Tanyanya mas, di luar ini saja. Ya, di luar. Pokoknya sudah di stop mungkin kalau tahu ya. Baik. Ada anggapan Ya. kalau belum menulis itu ada anggapan belum pelajaran itu. Ya, Nggih, tak mulai pelajaran. Kayak selalu akeh-akeh. Mau tapi belum pelajaran yang Ya mungkin kalau untuk kelas satu memang anak-anaknya masih mikirnya yang apa ya, abstrak, jadi memang untuk pemahaman anak masih kalau belum tulis belum pelajaran. Padahal selama ini ketika dia bermain itu dia sudah belajar sebenarnya. Karena tulis cerita Pancasila ya apa sing apa berarti itu anak dituntut seperti itu ya, kalau belum nulis belum belajar. Dan berarti kalau kita harus menyesuaikan, kita ya kadang ceramah, kita suruh kadang menulis, kadang berdiskusi, bermain seperti itu. Kalau untuk kelas bawah lebih ke kontekstual, jadi hal-hal yang memang dia anggap masih belum bisa ngawang itu kita tampilkan. Jadi kita tampilkan hal yang memang baginya masih belum dia belum bisa untuk berimajinasi. Jadi apa yang kita ajarkan kita bawakan, kita sajikan ke depan kelas. Mungkin kalau memang yang susah kita pakai gambar mungkin bisa, pakai video juga bisa. Ataupun kalau memang bisa kita bawakan, contohnya ini bentuknya hewan ini namanya ini, yang mudah-mudah saja, mungkin juga lebih baik seperti itu. Jadi anak-anak kelas 1 lebih cenderung bermain, jadi lebih senang ketika pembelajaran itu bermain, kaitkan dengan permainan itu akan lebih menarik. Dan pasti besok kamu mengenai bulan ngomongnya sampai kelas 6 pun mungkin ada permainan di depan yang itu dan terus kita terus ternyata langsung permainan yang didaerkan dengan pembelajaran. Monggo Mbak Indah. Mbak, mungkin ada yang ditanyakan kelas 5 yang kelas 4 kelas 5 luar biasa. Jadi intinya ketika anak itu nyaman di kelas itu dia akan cinta manut. Jadi kalau anak itu udah seneng, udah mengidolakan dunia itu biasanya akan itu menginspirasi, mungkin media juga manut. Jadi tanpa pun kita ataupun selalu mudah dia akan jadi ya yang paling mudah adalah dengan memberikan aktivitas positif, memberikan model bagi anak-anak. Walaupun mungkin bisa melalui cerita tadi, tapi jangan seolah-olah sampai apa ini. Jadi mungkin kita menganalogikan orang lain. Oh ini dulu jadi setelah ini kok dia padahal cuma anaknya
gorengan. Yang sering saya dengar ini mungkin dari Pak Tarno ya. Pak ini. Jadi bisa memotivasi anak. Mungkin saya pun belum bisa untuk jadi role model ataupun memotivasi anak guru-guru zaman dulu itu. Menurut saya ya mungkin sebalatannya nanti ini Pak Tarno itu inspiratif terus. Bahkan sampai sekarang pun saya masih mengidolakan Pak Mamuju. Nah, itu jadi mungkin dari hal-hal yang kecil dari apa bisa tanggung itu bisa membuat anak. Tapi ya karena kemajuan zaman memang anak sekarang ya bisa dikatakan berbeda juga dengan bisa mengikuti. ya kalau anu apa dulu pikirannya anu melaku sampai ini sekarang ini padahal tidak merasakan. Kalau Pak tadi saya saja pernah anu ini anu gue sih ini malah kata pas SMP gue cek gue kayak pelat minggu loh. Kamu udah sangat enak sekarang suara Kayak dari 5 menit kemarin ini. panasan Intinya kan sama, memang perkembangannya masih. ya, jadi inspiratif yang masih bisa dipakai hingga zaman sekarang. Itu lebih religi itu bisa karena religi kan tidak termakan waktu. Walaupun hal yang memang dulunya sulit sekarang mudah, tambah bisa lebih dari apa baik, ada yang tanyakan lagi atau mungkin sudah? Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya, semoga bisa bermanfaat, bisa diterapkan di kelas kita masing-masing, menambah wawasan kita dari saya yang sedikit ini. Semoga kita sama-sama belajar dalam pembimbing negara kita menjadi pembimbing dan insan yang merdeka. Baik, kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.